Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 7 malam. Kegiatan ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah wanita Hana dan Deborah pada hari Selasa pukul 14. Ibadah Pilar pada hari Rabu pukul 18.30. Ibadah pujian dan penyembahan pada hari Jumat pukul 18.30. Ibadah pemuda Fresh Community dan ibadah pelajar Rise Generation pada hari Sabtu pukul 18. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Kembali kita malam hari ini bertemu di dalam ibadah pilar. Sebelum kita akan mulai ibadah pilar kita malam hari ini, mari kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, kalau kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, yang terus Tuhan kerjakan bagi setiap kami, keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan masuk dalam ibadah pilar Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pilar malam hari ini. Biar ibadah malam hari ini terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap kami sidang jemaatmu yang ada di rumah masing-masing boleh mendapat berkat lewat ibadah malam hari ini. Kami akan mulai ibadah malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diserahkan kepada hambanya untuk memimpin pujian. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Kita berkumpul bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, oh muliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Oh muliakan Tuhan, Dia layak terima pujian. Oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan, Dia layak terima pujian. Hosana. Yang layak, Dia layak terima pujian. Oh muliakan Tuhan, Dia layak terima pujian. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita ajaib. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap apapun yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu untuk keberadaan kami malam hari ini di tempat kami masing-masing. Sekalipun mungkin di antara kami menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, namun kami yakin dan kami tahu yang terbaik Engkau akan berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kau memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kami mau buka hati kami, berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita
dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan Bapak Saudara bisa menyimaknya di dalam Alkitab Bapak Saudara masing-masing di rumah. Ayat yang pertama dari kitab Ayub berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3 ekor unta, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang ini adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya selalu, anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang ada, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya. Dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saya akan berbicara dari hal hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kita pasti aman. Amin. Sebab tidak ada satupun kuasa yang bisa merebut hidup kita kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Dia sanggup mengangkat kita, dia sanggup menopang kita, dia sanggup memulihkan kita. Nah, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kita pasti akan merasa aman. Dari kebenaran firman Tuhan, saudara, Yohanes pasalnya yang ke-10, saya akan membaca ayat yang ke-28 berkata begini, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku."
seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang sedang dilanda dengan ketakutan karena COVID-19 ini. Tidak peduli Bapak Saudara apakah dia orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak. Ketika mendengar berita tentang corona, saudara, orang semua pasti dalam ketakutan. Kenapa saudara? Takut terinfeksi dengan virus ini. Takut sakit. Sebab itu saudara, kita berusaha dengan semampu kita untuk kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita supaya kita tetap prima. Jangan sampai jatuh sakit, apalagi terinfeksi dengan namanya virus corona ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena virus corona ini yang kita tahu adalah virus yang mematikan. Dan saudara, tidak ada orang atau siapapun yang kebal dengan virus ini. Kalau kita melihat saudara, bagaimana sepak terjang daripada virus ini. Virus ini datang menyerang bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi siapapun saudara bisa terkena atau tertular dengan virus ini. Yang hari-hari ini kita lihat saudara, bukan hanya orang biasa yang terkena virus ini, tapi dari tim medis pun, bahkan dokter pun saudara, tidak luput daripada virus corona ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini belum ada satupun negara yang bisa mengendalikan virus ini. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa mengobati virus ini. Belum ada vaksin yang bisa membunuh virus ini. Bukankah ini sangat menakutkan Bapak Saudara? Siapapun kita, tentu kita tidak ingin ada sesuatu hal yang buruk datang menimpa hidup kita. Siapapun kita saudara, kita tidak ingin ada hal yang buruk datang menimpa hidup kita, keluarga kita, datang menimpa rumah tangga, bahkan kepada anak-anak, atau mungkin kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita. Dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, di dalam doa-doa kita, saya percaya bahwa kita tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, apalagi hari-hari ini saudara. Doa tentang perlindungan, doa tentang penyertaan selalu dinaikkan kepada Tuhan. Karena memang saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita butuh dan sangat butuh dengan namanya perlindungan daripada Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita berusaha menjaga hidup kita supaya kita tetap dalam keadaan yang baik. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita harus berada di dalam situasi yang kadang-kadang menurut kita tidak enak. Situasi yang mencekam, situasi yang sangat menakutkan. Tuhan izinkan kita ada di sana untuk mengalami berbagai macam
kesulitan, bahkan berbagai macam persoalan, dan membuat hidup kita benar-benar menderita. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan kita harus berada di tempat yang tidak menyenangkan, tempat-tempat yang sulit. Kita harus berada di lembah-lembah yang benar-benar menakutkan, saudara. Lalu kita berkata, bukankah firman Tuhan, bukankah Allah sendiri yang berjanji untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya? Bukankah Dia berkata dan Dia berjanji Dia akan selalu ada dalam hidup kita, dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dia berjanji akan tetap melindungi kita, akan menjaga kita, menjauhkan dari segala malapetaka. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91, saudara, kita lihat di sana janji Tuhan bagi setiap orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Dia akan menjauhkan dari segala penyakit sampar yang busuk. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan harus izinkan? Kadangkala memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak dapat mengerti jalan-jalannya Tuhan, pikirannya Tuhan. Ada kalanya Dia harus mengizinkan kita ada di sana, melewati setiap badai, melewati setiap persoalan. Kalau kita melihat Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab yang kita tahu bersama, yaitu Ayub. Dari ayat yang pertama dan seterusnya dikatakan, dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia orang yang sangat menghormati Tuhan. Tapi kenapa seorang yang seperti Ayub, orang yang saleh, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan masih izinkan harus melewati berbagai macam pergumulan? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah, kalau Tuhan izinkan kita ada di tempat-tempat yang sulit, kalau Tuhan izinkan kita harus melewati berbagai macam pergumulan, bahkan kesulitan, maka saya percaya bahwa Tuhan selalu punya tujuan dalam hal itu. Amin, saudara. Apa tujuan Tuhan mengizinkan kita ada di sana, mengalami berbagai macam pergumulan? Tujuannya adalah supaya kita lebih jauh, lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Tujuannya adalah supaya iman kita akan semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Tujuannya adalah supaya pengharapan kita kepada Tuhan semakin diteguhkan lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, apa respon kita sebagai anak-anak Tuhan kalau Tuhan izinkan kita harus melewati setiap pergumulan, setiap persoalan dalam hidup ini? 3 hal yang bisa kita lihat bersama. Respon kita terhadap persoalan yang Tuhan izinkan. Yang pertama adalah tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan. Amin. Tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan.
Mungkin saat ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sedang mengalami sakit. Lalu dokter katakan bahwa sakit yang saudara alami ini adalah sakit yang serius. Saudara harus perlu penanganan secara khusus. Dan dokter harus berhati-hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ketika mendengar berita itu, mulai timbul ketakutan dalam hati dan pikiran kita. Tapi dengar baik firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau ada di sana dan mengalami semuanya itu, tidak usah takut. Amin. Tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia bukan hanya bisa sanggup menyembuhkan, tetapi Dia juga sanggup memulihkan. Ini Allah kita. Amin, saudara. Kalau mungkin saudara, engkau sebagai karyawan yang hari-hari ini karena COVID-19 membuat banyak perusahaan harus tutup karena mengalami banyak kesulitan, saudara. Lalu engkau terdampak dengan PHK. Engkau kehilangan pekerjaan. Padahal ini yang menjadi gantungan, ini menjadi harapanmu. Dengar baik Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau harus mengalami hal seperti itu, maka tidak usah takut. Amin. Tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Yakinlah bahwa Dia sanggup memberikan pekerjaan yang baru, bahkan akan lebih baik lagi dari pekerjaanmu yang sebelumnya. Atau mungkin saat ini engkau sebagai pengusaha yang mengalami, saudara, usahamu sedang mengalami kemerosotan, ataupun mungkin sedang mengalami kehancuran karena ada banyak persaingan, membuat engkau tidak bisa bersaing lagi, dan akhirnya usahamu mengalami kemunduran, bahkan lama-kelamaan harus kehilangan pekerjaan dan usahamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidupmu, jangan takut. Tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Amin. Yakinlah bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Dia sanggup memberikan lapangan pekerjaan yang baru, yang jauh lebih baik dari usaha dan pekerjaanmu yang sebelumnya. Saudara, kenapa ada anak-anak Tuhan ketika Tuhan izinkan harus mengalami pergumulan, harus mengalami kesulitan dalam hidupnya. Lalu saudara, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan bahwa orang-orang percaya yang seperti ini atau anak-anak Tuhan yang seperti ini, pengenalan mereka akan Tuhan belum begitu jauh, belum begitu dalam. Membuat dia, saudara, dengan mudah mengambil keputusan untuk jauh dari Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika berbicara tentang ada pertolongan, ada mujizat, saudara, dia tidak akan menerima itu. Kenapa, saudara? Karena pengenalannya akan Tuhan belum begitu dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kisah Ayub ini, Tuhan izinkan dia harus mengalami berbagai macam penderitaan.
Bukankah dia orang yang sudah mengenal Tuhan? Bukankah dia orang yang setia kepada Tuhan? Tapi ternyata Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, lewat sebuah masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, dia harus kehilangan anak-anak dalam seketika. Dia kehilangan usaha, pekerjaannya. Dia ditinggal oleh rekan-rekannya, oleh istrinya. Kita melihat saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub dalam ayat-ayat itu. Sekalipun dia harus kehilangan semuanya, tapi firman Tuhan berkata, dari semuanya itu Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Melihat keadaan seperti itu, bahkan istrinya sendiri berkata, apakah engkau masih tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sedangkan keadaanmu seperti ini? Lalu apa kata Ayub? Apakah engkau hanya percaya ketika semua dalam keadaan yang baik? Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Ayub tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat pengakuan Ayub dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42. Ayatnya yang kelima. Dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Awalnya Ayub tidak mengerti saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, saat ini dia mengerti bahwa ternyata lewat semuanya itu membuat dia mengakui, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Sekali lagi, terkadang kala Allah izinkan kita ada di masa-masa yang sulit, supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, respon kita terhadap masalah yang Tuhan izinkan. Yang kedua adalah jangan tinggalkan Tuhan. Saudara, seringkali yang membuat kita gagal meraih segala janji Tuhan, bahkan melihat mujizat Tuhan nyata bahkan terjadi dalam hidup kita, itu karena kita yang tidak tahan dengan prosesnya Tuhan. Hanya karena tidak tahan dengan proses Tuhan. Kita lihat saudara, bagaimana bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke negeri yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Tuhan membawa mereka masuk ke padang gurun. Tujuan Tuhan membawa mereka masuk ke padang gurun, ingin melihat hati mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat yang berkata saudara, waktu bangsa Israel berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Tuhan. Padahal saudara, selama mereka berada di padang gurun, mereka tidak pernah kekurangan. Selama mereka ada di dalam padang gurun, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Segala mujizat Tuhan sudah mereka saksikan, saudara. Tapi masih saja mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau diproses oleh Tuhan. Padahal mereka sebelumnya dipersiapkan oleh Tuhan untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Lalu ada ayat yang berkata, Tuhan murka kepada bangsa Israel dan mengambil keputusan. Saat itu juga
untuk memusnahkan mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Mereka yang keluar dari Mesir, saudara, sangat disayangkan sekali. Di tengah perjalanan mereka sudah banyak melalui, saudara, jalan-jalan yang sulit. Tapi sayang di tengah perjalanan mereka harus dimusnahkan. Mereka gagal masuk ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena mereka tidak tahan diproses. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu cerita dalam Alkitab. Seorang yang tidak tahan diproses oleh Tuhan. Tentu kita tahu bersama cerita tentang Naomi. Ada keluarga Elimelek. Mereka berasal dari Bethlehem, Yehuda. Satu waktu negeri di mana mereka tinggal dilanda dengan kemarau yang panjang, membuat daerah itu dilanda dengan kelaparan yang hebat. Saudara, keluarga Elimelek adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil satu keputusan untuk tinggalkan Bethlehem, Yehuda. Bethlehem, Yehuda dalam Alkitab berbicara tentang rumah roti. Mereka tinggalkan Bethlehem, Yehuda dan pergi ke Moab. Dan Alkitab mencatat, saudara, selama 10 tahun mereka ada di Moab. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat tahun pertama Naomi harus kehilangan suaminya. Tahun berikutnya Naomi harus kehilangan kedua anaknya. Bahkan seterusnya dia kehilangan segala-galanya. Harta dan kekayaan yang dia punya, yang dulu dia bawa dari Bethlehem Yehuda pergi ke Moab, semuanya hilang. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, akibat tidak tahan dengan proses Tuhan, dia bukan hanya kehilangan harta, tapi dia kehilangan suami dan anak-anak. Kegagalan untuk kita dapat meraih berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, bahkan mujizat, karena tidak tahan dalam proses. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir kita lihat respon kita terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, contoh dalam Alkitab, seorang yang dalam tekanan, seorang yang dalam penderitaan, dia harus berada di tempat yang tidak nyaman. Tapi selama dia ada di sana, Paulus dan Silas dalam kitab Kisah Para Rasul berkata, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Penjara pun roboh. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita, maka jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Kitab Pengkhotbah berkata dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Artinya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang membuat kita harus menderita, yang membuat kita harus menangis, tapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di mana engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada waktu di mana engkau akan melihat mujizat Tuhan. Ada waktu di mana engkau akan melihat tangan Tuhan terulur dan menolong engkau.
Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita yang ada malam hari ini. Kita akan nyanyikan ref dari pujian yang sudah kita nyanyikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, baik kita ada di rumah kita masing-masing, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa, persoalan apa yang Bapak Saudara alami hari-hari ini. Tapi firman Tuhan berkata, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sedang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada malam hari ini, mari engkau angkat tanganmu dan kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada engkau Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan. Di tengah ketakutan, di tengah keraguan, di tengah kekhawatiran, malam hari ini kembali firman Tuhan datang dalam hidup kami. Menguatkan setiap iman percaya kami. Sungguh Tuhan, kalau Engkau izinkan kami harus menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Satu hal yang kami tahu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau tidak akan pernah izinkan sesuatu apapun terjadi dalam hidup kami, itu melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu memberkati setiap kami yang ada malam hari ini. Bapa, dari tempat ini Tuhan, hamba berdoa kepada Engkau, mungkin ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami angkat tangan kami. Mari Engkau Allah ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-umat-Mu yang sakit. Baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tangan-Mu adalah tangan yang berkuasa. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit apapun Tuhan. Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada umat-umat-Mu yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Mari Engkau Allah Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan, Kau hiburkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami persoalan dalam keluarga rumah tangga, kepada usaha pekerjaan Tuhan. Engkau Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi umat-umat-Mu.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau malam hari ini. Dalam persekutuan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.